Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Bek andalan Villarreal Pau Torres mengakui dirinya bangga karena dilirik klub raksasa Liga Inggris Manchester United. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer terus memburu pemain untuk melengkapi kepingan puzzle-nya. Salah satu sektor Manchester United yang ingin diperkuat oleh Gunnar Solskjaer adalah posisi bek tengah. Bek andalan Villarreal Pau Torres dirumorkan ingin didatangkan oleh Gunnar Solskjaer pada bursa transfer musim panas nanti. Adapun Torres yang juga digadang-gadang menjadi salah satu bek tengah yang paling menjanjikan di Eropa saat ini. Selain itu, Manchester City juga disebut ingin mendatangkan bek berusia 24 tahun tersebut. Selama berkostum Villarreal, Torres telah bermain dalam 80 pertandingan lintas kompetisi dengan menorehkan 5 gol dan 3 assist. Saat ini, Torres masih memiliki kontrak 2 tahun lagi bersama Villarreal dan memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta euro atau sekitar 878 miliar rupiah. Namun jika United atau tim lain tidak cepat mengamankan tanda tangan Torres, klausulnya bisa naik menjadi 65 juta euro atau sekitar 1,42 triliun rupiah. Pau Torres tetap santai mengomentari rumor ini, namun menyatakan bangga bahwa dirinya dikaitkan dengan sejumlah tim besar. Pau Torres enggan memikirkan rumor itu saat ini dan dirinya lebih fokus ke pertandingan bersama Villarreal. Torres dan Manchester United bisa berpaling atau saling bertemu di partai final Liga Eropa musim ini, karena Villarreal akan menjamu Arsenal dalam babak semifinal di Liga Eropa, sedangkan Manchester United melawan tim perwakilan Italia AS Roma. Perburuan tanda tangan bek Real Madrid Rafael Varane semakin sengit. Saat ini diketahui ada 2 klub asal Inggris yang meminati jasanya, yakni Manchester United dan juga Chelsea. Sejauh ini Manchester United dan Chelsea diketahui tertarik menggunakan jasanya. Kabar ketertarikan Manchester United terhadap Rafael Varane pun telah dikonfirmasi jurnalis kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano. Namun, sepertinya Chelsea lebih berpeluang mendapatkan bek berkebangsaan Prancis tersebut. Sebab, menurut laporan Mundo Deportivo, mereka bersedia memenuhi harga yang dipatok Real Madrid untuk Varane sebesar 61 juta pound sterling. Chelsea memang sedang membutuhkan tambahan tenaga di sektor belakangnya. Hal ini dikarenakan salah satu bek inti Thiago Silva sudah berumur dan hanya tinggal menunggu waktu sampai memasuki masa pensiun. Real Madrid sendiri sudah mendapatkan sosok pengganti jika Varane memang hengkang, yakni David Alaba. Uang hasil penjualan Varane nantinya akan dialokasikan untuk membeli pemain di sektor lain. Salah satu nama yang cukup sering dikaitkan dengan mereka adalah penyerang PSG Kylian Mbappe. Tentu saja butuh lebih dari 61 juta pound sterling untuk bisa mendapatkan tanda tangan pemain berusia 22 tahun tersebut. Pada intinya, Real Madrid sepertinya sudah siap berpisah dengan Rafael Varane pada musim panas nanti. Florentino Perez sudah menunjukkan tanda-tanda perpisahan dengan sang pemain baru-baru ini. Manchester City berencana mencari kiper baru di bursa transfer musim panas nanti. Kiper yang dibidik merupakan pemain yang sudah gaek karena akan menjadi pelapis. Bidikan City adalah ex penjaga gawang Manchester United. Menurut laporan media-media Inggris, City tertarik mendatangkan penjaga gawang Watford Ben Foster. Pria 38 tahun itu akan menggantikan posisi Jack Steffen. Mengingat usia Foster sudah uzur, pria Inggris ini cocok untuk memainkan peran sebagai kiper pelapis untuk Ederson Moraes. City ingin kiper berpengalaman seperti Deputy Ederson. Manajemen City agak kecewa dengan kinerja Steffen. Saat dimainkan, pemuda Amerika Serikat itu malah membuat blunder sehingga City tersingkir di semifinal Piala FA. Steffen masih belum akan dibuang dari City. Klub asuhan Josep Guardiola bakal meminjamkan pemuda 26 tahun itu musim depan. Foster sendiri sudah tidak asing dengan kota Manchester. Dia pernah bermain bersama MU. Foster selama 5 musim membela Setan Merah walau jarang dimainkan. Selama di kontrak MU, Foster lebih sering jadi cadangan dan 2 kali dipinjamkan ke Watford. Foster kemudian direkrut Birmingham City pada tahun 2010.
Paul Scholes melihat rasa puas dari raut wajah Ole Gunnar Solskjaer setelah Manchester United meraih hasil imbang melawan Leeds United. Legenda klub tersebut merasa kalau Ole Gunnar Solskjaer tidak seharusnya puas dengan itu. Setelah pertandingan, Ole Gunnar Solskjaer menemui awak media dan menyampaikan pujian kepada para pemainnya. Dari mata pria berkebangsaan Norwegia tersebut, Bruno Fernandes DKK sudah tampil dengan baik meski gagal meraih kemenangan. Namun, pujian tersebut tidak mendapatkan respon positif dari Scholes, yang juga merupakan mantan rekan setim Ole Gunnar Solskjaer ketika masih aktif bermain di Manchester United dulu. Paul Scholes merasa sikap cepat puas itu tidak seharusnya terlihat dari sang pelatih. Scholes juga kaget ketika melihat nama Paul Pogba dan Edinson Cavani tidak berada dalam daftar starting 11 MU. Padahal kedua pemain tersebut tampil gemilang di laga sebelumnya melawan Burnley. Sebagai informasi, Paul Pogba baru dimainkan pada menit ke-76 untuk menggantikan Daniel James. Sementara Edinson Cavani bermain di menit ke-86 sebagai pengganti Marcus Rashford. Mantan pemain Arsenal Paul Ince mengkritik pergantian pemain yang dilakukan pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer saat Setan Merah bermain imbang melawan Leeds United dalam lanjutan Premier League. Ole Gunnar Solskjaer melakukan 3 pergantian pemain di laga kontra Leeds United. Dia memasukkan Paul Pogba pada menit ke-76, Edinson Cavani 86, dan Donny van de Beek 89. Di saat butuh gol, Paul Ince menilai pergantian pemain yang dilakukan Ole Gunnar Solskjaer tidak tepat. Ole Gunnar Solskjaer dianggap terlambat mengambil keputusan ini hingga akhirnya dampaknya tidak terasa. Beberapa keputusan yang dia buat, mereka membutuhkan gol. Cavani masuk selama 6 menit. 6 menit saat Anda membutuhkan gol, kata Ince. Anda menarik Rashford saat memiliki 2 gelandang bertahan seperti Fred dan Scott McTominay. Van de Beek yang mereka bayar 40 juta pound sterling mendapatkan 3 menit. Keputusan ini tidak tepat jika Anda mencoba memenangkan pertandingan sepak bola. Man United selalu ingin memenangkan pertandingan. Paul Ince menambahkan bahwa menarik Marcus Rashford dan memberi Edinson Cavani waktu 6 menit bukanlah cara untuk memenangkan pertandingan melawan Leeds United. Cukup banyak yang mempertanyakan starting 11 usungan Ole Gunnar Solskjaer ketika Manchester United bertemu Leeds United dalam laga Premier League. Salah satunya adalah sang mantan pemain Michael Owen. Tidak sedikit orang yang menyatakan ketidakpuasannya dengan pemilihan starting 11 Ole Gunnar Solskjaer di laga ini. Dalam pandangan Owen, starting 11 tersebut menunjukkan kalau Ole Gunnar Solskjaer ingin bermain bertahan. Saya kecewa dengan tim yang Ole Gunnar Solskjaer pilih. Itu adalah tim yang cukup negatif, ungkap Owen. Anda bermain melawan tim yang sudah dikalahkan dengan skor 6-2 di Premier League. Anda tidak membutuhkan lagi 2 gelandang bertahan, lanjutnya. Pertanyaan seputar pemilihan pemain jarang terlontar dalam sesi wawancara pasca pertandingan. Akan tetapi, Ole Gunnar Solskjaer sempat harus menjelaskan alasan memainkan Daniel James pada pertandingan kali ini. Pemain asal Wales tersebut mulai jarang diberi kesempatan tampil secara reguler sejak Mason Greenwood muncul dari tim akademi. Ia hanya bermain sebanyak 24 kali di semua kompetisi dan cuma mencetak 5 gol dan 1 assist saja. Pada akhirnya hasil imbang ini semakin memperkecilkan Manchester United juara Premier League musim ini. Mereka terpaut 10 angka dari Manchester City dan kini Premier League tertinggal menyisakan 5 pertandingan saja. Starting 11 Manchester United pada duel lawan Leeds United dipertanyakan sebab Ole Gunnar Solskjaer tidak memainkan Paul Pogba yang sedang dalam performa terbaiknya dalam beberapa laga terakhir. Ole Gunnar Solskjaer punya beberapa alasan di balik keputusan yang diambil ketika memilih starting 11. Dalam kasus Daniel James dan Paul Pogba, Ole Gunnar Solskjaer mempertimbangkan aspek kebugaran dan performa sang pemain. Saya pikir fondasi permainan itu sangat bagus. Kebugaran adalah hal yang sangat penting dan Paul Pogba memiliki kualitas, kata Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer kemudian baru memainkan Pogba pada menit ke-76. Sejumlah pandit menilai keputusan Ole Gunnar Solskjaer terlalu lambat dalam memainkan Pogba. Namun, Solskjaer menilai apa yang dilakukan sudah tepat jika melihat performa Daniel James. Saya pikir Daniel James melakukannya dengan sangat baik. Dia mungkin memiliki 2 dari 3 momen terbesar di setengah laga. Saya tidak merasa saya bisa menggantinya terlalu tepat. Saya pikir Daniel James melakukannya dengan sangat baik. Dia mungkin memiliki 2 dari 3 momen terbesar di setengah laga. Saya tidak merasa saya bisa menggantinya terlalu cepat, kata Solskjaer.
Paul Pogba memang tidak punya banyak waktu di lapangan, namun menurut Ole Gunnar Solskjaer, pemain asal Prancis itu tampil bagus. Pogba disebut memiliki beberapa momen yang mungkin bisa mengubah hasil akhir laga, namun Pogba gagal mengkonversinya dengan baik. Luke Shaw nampaknya masih akan lama membela Manchester United setelah sang bek diberitakan akan mendapatkan kontrak baru di skuad Setan Merah dalam waktu dekat ini. Mantan pemain Southampton itu tengah berada dalam kondisi fisik terbaiknya sejak ia bergabung dengan MU di tahun 2014 silam. Sang bek jarang mendapatkan cedera sehingga ia mendapatkan jam bermain yang reguler di skuad MU musim ini. Luke Shaw berhasil menunjukkan performa yang apik musim ini. Tidak hanya solid saat bertahan, Shaw juga aktif maju ke depan untuk membantu serangan. The Daily Star mengklaim bahwa Manchester United puas dengan performa sang bek. Mereka berencana untuk memberikan kontrak baru untuk sang bek dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, tim A pelatih Manchester United menilai Luke Shaw layak mendapatkan kontrak baru di MU. Mereka menilai performa sang bek meningkat drastis. Tidak hanya itu, ia juga tampil konsisten sehingga ia memberikan dampak yang besar bagi skuad Manchester United. Itulah mengapa mereka menilai sang bek layak mendapatkan kontrak baru berkat buah kerja kerasnya. Menurut laporan tersebut, manajemen MU sudah menyiapkan kontrak baru untuk sang bek. Mereka akan mengikat sang bek dengan kontrak jangka panjang, di mana ia juga akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan. Saat ini Luke Shaw mendapatkan gaji 150.000 pound sterling per pekan. Jika ia menekan kontrak baru itu, ia akan mendapatkan bayaran sebesar 190.000 pound sterling per pekan. Musim ini Luke Shaw memberikan kontribusi yang cukup besar bagi skuad Manchester United. Ia mengemas total 1 gol dan 6 assist dari 40 penampilan bagi Setan Merah.